Jadi menurut saya, perjuangan kita saat ini adalah membesarkan PSI, membesarkan nama Gibran Rakabuming Raka, dan membela Pak Jokowi dari upaya-upaya pengkebirian, upaya fitnah, upaya-upaya menjatuhkan dan mendowngrade Pak Jokowi. Sebagai pendukung militan Pak Jokowi, kita tetap harus selalu menjaga nama baik beliau. Kita dukung Mas Gibran. Kita kuatkan PSI, agar PSI bisa berlaga mengalahkan partai-partai besar di Indonesia. Bagi saya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita masih punya Allah. Ketika kita berjalan di jalur yang lurus, maka pasti Allah akan membantu kita. Walaupun kita dibilang anak kemarin sore, anak buncit, partai buncit. Kenapa tidak bisa PSI mengalahkan partai-partai yang ada? Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan itu. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Pak Prabowo katanya mau melawan korupsi sampai ke Antartika. Mana? Baru sampai Tom Lembong sudah ciut. Pak Prabowo ini sebenarnya takut dengan ancaman-ancaman. Ketika ancaman-ancaman datang dari kubu FPI, HTI, Pak Prabowo mulai mengutus orang-orangnya untuk bertemu Rizik Sihab. Apa-apaan ini? Ya, itu dilakukan 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, tapi saya diam saja. Saya pikir itu kan menjalin silaturahmi, ya sah-sah saja. Tapi kalau begini caranya, ada deal-deal untuk membebaskan Tom Lembong, itu bukan silaturahmi artinya. Itu adalah kejahatan politik. Kemudian ketika Bapak Prabowo menggandeng Ibu Megawati, sampai segitunya digandeng-gandeng Ibu Megawati, ya kan? Ternyata ada deal-deal juga. Deal-dealnya apa? Jasto minta dikasih amnesti. Kenapa segitunya sih? Ibu Mega punya deal-deal dengan Pak Prabowo untuk amnesti ini, dan Pak Prabowo menginginkan itu. Alasannya apa? Supaya tidak gaduh, supaya anak-anak Banteng kalem, supaya anak-anak Abah diam, tidak lagi berisik, tidak ada lagi mantan-mantan jenderal yang minta memakzulkan gitu. Kan untung Prabowo memberikan amnesti dan abolisi. Jadi mantan-mantan jenderal itu tidak lagi berteriak-teriak makzulkan Gibran. Tapi imbasnya apa? Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece. Padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung. Masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Keren. Saya katakan keren nih orang ya. Beberapa pernyataannya bagus ya. Pernyataan lainnya terlalu curiga ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kalau dia mengatakan misalnya tidak takut ya bagus ya. Kalau dia mengatakan tidak percaya lagi sama Prabowo bagus gitu. Karena memang pemberantasan korupsi itu harus ditekankan. Cuma menurut saya kecurigaannya terhadap Anies Baswedan, HTI, FPI itu terlalu berlebihan. Kenapa? Dalam kasus Tom Lembong itu nggak ada kaitannya dengan HTI, dengan FPI dan lain sebagainya.
Jangan lupa, Tom Lembong itu seorang Katolik. Jadi tidak ada koneksinya bahwa FPI, HTI membackup Tom Lembong. Anies Baswedan pun bukan orang yang kerap berhubungan dengan Habib Rizik. Yang sering berhubungan sama Habib Rizik itu adalah justru TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Wajar, ya kan? Karena labelnya pun TPUA. Adapun TPUA kemudian menggugat soal ijazah palsu, itu nggak ada kaitannya sama Habib Rizik juga. Mereka independen. Jadi bolehlah mengkritik tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi bagian bahwa dia sudah kecewa dengan Prabowo dan Subianto dan lain sebagainya, bagus ya. Saya suka orang-orang yang tidak mau menjilat, ya. Walaupun dia bilang saya hanya berharap pada Mas Gibran dan PSI, ya terserah dia, itu bagus. Artinya dia konsisten untuk membela. Tapi dan saya lebih respect orang-orang yang punya nyali untuk beroposisi ketimbang nyali memuji-muji, ya. Selalu merekat-rekatkan Prabowo sama Jokowi, seolah takut betul kehilangan Prabowo dalam sisi Gibran atau Jokowi. Jadi kalau punya ideologi, punya fighting spirit, ya kan, punya keinginan untuk mengalahkan partai besar, itu bagus itu. Itu ciri orang untuk maju. Cuman masalahnya apakah ini suara PSI atau suara pribadi yang tidak ada maknanya apa-apa di tengah arus PSI yang pragmatis misalnya. Kan itu persoalannya. Jadi sekali lagi sobat sekalian, kalau mengaitkan Tom Lembong dengan HTI, FPI itu terlalu berlebihan lah. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian Tom Lembong diberikan abolisi? Ingat abolisi. Karena Tom Lembong memang tidak salah. Tom Lembong diincar. Dan yang incar itu adalah nomor punggung 7. Itu masalahnya. Dan kalau kita mengikuti sidang-sidang, jelas Tom Lembong tidak ada kesalahan apa-apa. Bayangkan. Tidak ada aliran dana. Dia ngikutin nggak? Tidak ada aliran dana kepada Tom Lembong. Kemudian tidak jelas kerugian negaranya. Dan kalau kita bicara tentang kerugian negara, itu gak jelas gitu. Gak ada orang yang ngentit. Yang ada adalah transaksi antara BUMN dan pihak swasta yang dikatakan kelebihan bayar. Nothing to do dengan Tom Lembong. Jadi kita harus lihat kasusnya. Jangan lihat globalnya saja. Oke. Tapi kalau dia bicara tentang deal Hasto dan Megawati, saya setuju. Saya ini orangnya objektif aja. Saya setuju. Tidak seharusnya Hasto mendapatkan amnesti. Kenapa? Karena dia belum menjalankan hukuman inkrahnya sesungguhnya. Jadi terlalu berlebihan mendapatkan amnesti. Tapi Hasto diincar. Begini, ada orang yang diincar karena dia salah, ada yang diincar karena dia tidak salah. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini, dia diincar dan tidak salah. Hasto, dia diincar dan dia salah. Sama-sama nomor punggung 7. Sama-sama David Beckham, Eric Cantona dan Cristiano Ronaldo yang ngerjain. Kan begitu. Itu persoalannya. Jadi kalau seandainya Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong, itu sudah seharusnya. Karena sudah peradilan sesat. Tapi memberikan amnesti kepada Hasto, saya setuju. Harusnya jangan. Harusnya ya, itu kan jelas dia memang melakukan tindak pidana suap. Walaupun orang mengatakan ini kasus ecek-ecek. Iya, walaupun ecek-ecek. Barangkali hukumannya yang terlalu berlebihan dengan tuntutan 7 tahun. Kan lucu. Ya kan? Di satu didalilkan punya kerugian negara 500 miliar. 7 tahun tuntutannya. Satu didalilkan menyuap. Ya kan? 7 tahun juga. Kan it doesn't make sense sesungguhnya. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum, ya, please be objektif. Ikutin betul kasusnya. Dalam kasus Harun Masiku itu, ya memang kelihatan ada kerjasama antara sekjen, ya, yang ingin mengupayakan agar Harun Masiku itu masuk menggantikan Aprilia, ya, menggantikan. Padahal Harun Masiku itu sendiri cuma ranking 4 atau ranking 5 yang
kalau kita kaitkan dengan sistem pemilu ya lucu sekali. Begitu ya saudara sekalian. Ya, kepada DJ anak jenderal yang mengatakan Bitor sudah mati. Entah informasinya dari mana, dari chat GPT. Tapi boleh juga. Saya tidak percaya lagi dengan Prabowo, bagus ya. Saya justru menginginkan ya orang-orang yang tidak begitu percaya saja, kecewa dengan hal tertentu. Jadi saya memuji Prabowo dalam dua hal, memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan kemudian menghilangkan tantiem. Tetapi terhadap Hasto enggak, karena saya bilang Hasto bersalah, ya kan? Tindak pidana korupsi enggak pantas diberikan amnesti, suap dan lain sebagainya. Jadi perkara dia kemudian melawan Jokowi itu lain persoalan. Makanya kita harus pilah-pilah ya. DJ ini misalnya ya, yang sudah membahas saya sendiri nggak ada masalah sama dia, saya juga nggak kenal. Tapi saya setuju pendapatnya ketika dia mengkritik Prabowo untuk Megawati dan Hasto. Tapi untuk Tom Lembong saya harus koreksi. Tom Lembong itu jelas-jelas dikriminalisasi, orang tidak salah tapi dikriminalisasi. Itu kita harus bedakan ya. Jadi kita tidak boleh bersikap zalim dan tidak suka ya. Makanya saya kan objektif. Saya senang dia mengatakan saya beroposisi terhadap Prabowo dan lain sebagainya. Karena saya tahu betul ya, Anies tidak mengupayakan apa-apa kepada Prabowo. Jadi saya mengikuti pembicaraan di antara mereka, tidak ada upaya apa-apa. Cuma dalam pikiran saya, kenapa kemudian Tom Lembong diberikan abolisi? Ada dua hal. Pertama, secara material Tom Lembong memang tidak salah dan ini peradilan sesat. Yang kedua, Prabowo takut dampak dari dikriminalisasinya Tom Lembong pada iklim investasi. Jadi kalau orang luar negeri tahu, ketawa dia kasus ini. Masa seorang menteri perdagangan dianggap melakukan tindak pidana korupsi gara-gara transaksi antara BUMN dan swasta yang dianggap lebih bayar. Apa hubungannya sama Tom Lembong? Awalnya Tom Lembong dianggap karena merugikan keuangan negara dalam pengertian potensial loss ya. Jadi dia dianggap jadi saya harus pakai kacamata hitam dulu ya, kayaknya makin terang. Jadi saya terlalu terang sehingga mata saya sakit ya. Oke. Nah, jadi dalam kasus Tom Lembong misalnya itu bayangkan kalau orang luar negeri awalnya dianggap bahwa Tom Lembong membuat pendapatan negara berkurang. Jadi bukan korupsi tapi potensial loss. Kalau seandainya yang diimpor gula kristal putih maka keuntungannya semuanya dapat dari BUMN. Kan sontoloyo cara berpikirnya demikian. Berikutnya ternyata pajak ekspor dan pajak impor. Jadi ya buat siapapun dia ini orangnya, DJ atau siapa gitu ya, bolehlah Anda memiliki semangat untuk membela PSI, itu hak Anda. Untuk bersandar pada Gibran itu hak Anda, saya hargai itu. Tetapi kalau melihat masalah itu harus jernih. Kasus Tom Lembong itu murni kriminalisasi. Kasus Hasto itu memang ada kasusnya, tapi dia kemudian diincar. Harusnya kalau penegakan hukum benar itu sudah sejak 5 tahun yang lalu itu ditegakkan hukumnya. Sejak 2020 kan. Nah di sini Anda benar, tapi jangan lupa pada waktu itu yang namanya Jokowi dan Megawati itu kan satu kesatuan. Yang membuat Hasto kemudian tidak diproses kan juga ibaratnya pemerintahan Jokowi gitu. Jadi kita harus jernih ya dalam hal ini ya. Ada yang saya setuju tapi ada bagian yang saya tidak setuju. Mengaitkan Tom Lembong dengan HTI FPI itu enggak, sama sekali enggak. Aneh bagi saya. Apa kaitannya ya kan? Lalu mengaitkan Anies dengan Habib Rizik, enggak lah. Anies itu bukan orang yang sering berhubungan sama Habib Rizik. Saya paham.
Yang sering berhubungan sama Habib Rizik itu ya TPUA, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, ya, tim pembela ulama dan aktivis. Tidak Roy Suryo, tidak Dr. Tifa, apalagi Rizwan Hasiholan. Jadi kita harus paham, ya. Sekarang dalam kasus ijazah palsu misalnya, frontlinernya kan Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, Rizwan yang tidak berafiliasi atau akrab dengan tokoh politik siapapun, cenderung performanya independen. Dan jangan lupa Rizwan, kemudian Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo ini bukan pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mereka tidak masuk tim sukses, ya. Dalam to some extent mereka sikapnya abu-abu sesungguhnya. Dr. Tifa misalnya, dia antara Prabowo dan Anies nggak jelas sesungguhnya. Artinya dia tidak memiliki sikap yang jelas. Tapi saya akui memang dia punya sikap oposisional terhadap Jokowi yang berkuasa. Dan saya kira jantan sah. Ya, saya suka orang yang tidak menjilat dengan kekuasaan yang ada, tetapi berani beroposisi dengan kekuasaan yang ada. Begitu. Saya nanti kalau Jokowinya sudah lemah, tidak mau saya ngeritik dia lagi. Tapi sekarang dia masih kuat, dia masih mengendalikan. Karena itu pantas pemimpin-pemimpin yang kuat itu dikritik kalau dia misalnya mau berbuat zalim. Begitu cara berpikir jantannya, ya. Jadi kita tidak mengkritik orang yang lemah, tapi mengkritik orang yang kuat. Orang yang bilang Jokowi tidak lagi berkuasa. Iya, tidak lagi berkuasa, tapi masih mengendalikan. Dan jangan lupa anaknya wakil presiden. Karena itu ketika Anda mengkritik Prabowo dan Anda mengatakan tidak takut, saya hargai itu. Tapi ketika Anda kemudian mengkritik Tom Lembong dan mengaitkannya dengan HTI dan FPA itu terlalu lebay, ya kan? HTI dan FPI itu saya paham, tidak ada orang-orang yang ibaratnya powerful, punya ekonomi tinggi, kemudian apa istilahnya? Itu kan dibesar-besarkan pada masa pemerintahan Jokowi saja, di mana Jokowi mencari yang namanya musuh laten, ya kan? Melengsarkan Prabowo dengan kekuatan full tanpa rem. Luar biasa. Silahkan. Keren tuh orang ini kan. Gak apa-apa menurut saya. Silahkan saja. Tapi ya saya membayangkan, ya, kalau orang biasa sudah ditangkap sama polisi. Tapi gak boleh. Ini aspirasi. Itu sama saja dengan aspirasi untuk melengsarkan Gibran, mewakilkan Gibran. Jadi kalau pihak sono bilang makar, itu Anda terlalu berlebihan. Saya tidak pernah mengatakan orang yang menyampaikan aspirasi itu berbuat makar. Ya, jadi saya ingin mendudukkan masalahnya. Saya senang dengan orang yang punya prinsip, punya keinginan sendiri, tidak membebek. Nah, itu hak asasi manusia, ya. Hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Oke, saudara sekalian, coba saya bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini, ya. Saya terpaksa ganti kacamata lagi. Oke. Oh, ini saya bacakan saja dulu, ya. Oh, ini DJ anak jenderal yang mulutnya mulut orang jualan sayuran di pasar. Perang, ayo kader PSI jelas PKI gaya baru, hancurkan orang yang jadi kader yang sombong tuh orangnya si Jokowi, hancurkan. Pelongo-pelongo kok pengen jadi presiden, DJ anak PKI, termul betina kelas kampung, upaya matamu. Jepara hadir Bang RH, perang lawan PKI, wah udah koslet sarafnya. Mensreanya udah kelihatan jahat banget, wah oh termul ad yang wedok juga ya. Sapa sudi dukung kau, coba cek betina ini silsilah keluarganya, anak jenderal siapa? Ya anak jenderal itu maksudnya Jenderal Prabowo, ya, untuk anak abah, untuk melawan anak abah itu, ya. Kemudian setan ngaku perbuatannya baik dan lurus, siap kita layani. Ya sudahlah, ya. Enggak saya bacakan semua, ya. Kayak langsung jumping up terakhirnya.
Pemimpin yang adil itu maksudnya juga tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tetapi bagaimana ketidakadilan ini dengan seorang pemimpin yang memperkaya diri, tidak mau jujur dan terbuka terhadap rakyatnya? Kalau semua koruptor diberi pengampunan, rusaklah negeri ini. Sepakat, ya. Ayo laporkan DJ anak jenderal mengajak perang. Mensreanya udah kelihatan jahat, bikin pecah belah bangsa. Udahlah, jangan terlalu berlebihan. Saya terus terang saja, saya nggak suka ya dengan orang sebentar laporkan, sebentar laporkan, sebentar. Biarkan orang berpendapat, nggak ada salah ya. Nah cuman kalau pendapatnya itu memang menurut kita agak keliru, ya kita kasih counter argumen. Makanya saya kasih 3 nih. 2 saya setuju dengan DJ, 1 yang saya tidak setuju. Ya. Ketika dia menyampaikan aspirasi tidak percaya lagi dengan Prabowo, ya karenanya katanya Prabowo mau korupsi dan mau mengejar koruptor sampai Antartika. Menurut saya benar dia, ada benarnya. Karena Prabowo belum menunjukkan determinasinya dalam pemberantasan korupsi, ya kan? Beda, ini bukan pemberantasan korupsi dalam kasus Tom Lembong, tapi dia menyelamatkan peradilan sesat, itu 1. Yang kedua, saya setuju. Ketika kong kali kong, runtang-runtung Prabowo Mega dan pembebasan Hasto itu sesuatu yang ia permasalahkan. Saya setuju. Apalagi standpointnya dari seorang kader PSI. Saya setuju ya, kita hormati. Tapi ketika dia mengaitkan Tom Lembong dengan HTI, FPI, nah itulah di situ lebaynya menurut saya. Ada kaitannya sama sekali. Karena sekali lagi saya katakan Tom Lembong itu peradilan sesat. Saya udah bilang, kalau seandainya siapapun terima aliran dana, mau Tom Lembong, mau Anies Baswedan dan lain sebagainya, pasti nggak mungkin saya bela. Tapi saya mengatakan saya mau membela Tom Lembong itu karena saya tahu dia punya moral standing untuk dibela. Jangankan jaksa, jangankan lawyer Tom Lembong, jaksa pun mengakui kalau Tom Lembong tidak mendapatkan aliran dana. Hakim pun juga mengakui begitulah. Orang yang tidak mendapatkan aliran dana baik kepada dirinya maupun kelompok yang terafiliasi dengannya, lalu kok dihukum tuh gimana? Lalu korupsinya di mana? Korupsi kok memperkaya orang lain yang dia tidak kenal, itu kan sontoloyo namanya. Lalu yang dianggap korupsi itu kelebihan bayar, Rp1.000 per kilogram, Rp100 per kilogram, kan aneh sekali. Yang kalau dikalkulasikan kira-kira 19,4 miliar. Bukan 500 miliar yang ditudingkan sebelumnya. Kan ngarang-ngarang kerugian negaranya, lebih bayar kok kerugian negara. Padahal itu adalah transaksi swasta biasa. Dan gak ada kaitannya sama Tom Lembong, itu sudah mekanisme pasar antara PPI, BUMN dan pabrik gula. Lalu apa kaitannya dengan Menteri Perdagangan? Karena soal impornya sudah clear, tidak dianggap sesuatu kesalahan. Jadi apa yang dianggap kesalahan? Lebih bayar doang. Bayangkan, gimana nggak peradilan sesat? Lebih bayar itu bukan pula uang dari Kementerian Perdagangan. Uang dari PPI yang notabene BUMN. Nah ini yang harus kita pahami ya buat siapapun dalam melihat kasus. Jangan Anda kemudian rely on dengan sesuatu yang Anda tidak dalami. Tapi kalau Hasto, ya ada kasusnya. Ya, dia secara langsung dan tidak langsung mencoba menyuap anggota KPU untuk menggantikan untuk PAW Harun Masiku. Itu udah jelas. Ya kan? Karena itu saya setuju. Tidak perlu diampuni harusnya. Tetap harus menjalani hukuman. Walaupun nuansanya memang diincar. Kalau memang benar mestinya 5 tahun yang lalu sudah diproses. Nah 5 tahun yang lalu yang berkuasa siapa? Yang berkuasa Jokowi. Jokowi tidak mau memprosesnya, malah dilindungi Harun Masiku. Ya kan? Malah konon dulu pada waktu itu petinggi BIN yang melindungi Harun Masiku. Ada isu-isu seperti itu. Ketika KPK mau menangkap malah dilindungi di seputar kekuasaan penegak hukum lainnya, malah penyidik KPK-nya yang kemudian ditangkap, diinterogasi. Paham ya? Jadi udahlah, Anda beruntung. Saya setuju 2 hal, tapi tidak setuju 1 hal saja. Tidak setuju terhadap Tom Lembong dan analisisnya, tapi setuju tetap penilaian Anda terhadap Prabowo, ya.
dan kaitannya dengan PDIP dan Hasto Kristianto. Begitu saudara sekalian ya. Apa untungnya sih Prabowo tetap di bawah bayang-bayang Wakidi? Wakidi tidak memiliki basis massa dan juga tidak memiliki basis kekuasaan. Wakidi memang punya pengaruh, tetapi pengaruh akan hilang dengan sendirinya. Ya pelan-pelan, saya kira pelan-pelan memang begitu. Makanya saya katakan sedang main catur. Jadi gini, Wakidi itu akan surut kekuasaannya, tapi Anies akan terus naik. Tapi jangan lupa, Anies akan berpacu dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Mereka juga berhak dikatakan sedang meniti jalan ke puncak. Apakah mereka akan menjadi kandidat yang serius? Ya kalau Gibran nggak bisa dihitung lah, kemarin kan cuma digendong doang. Kalau nggak ada bapaknya ya nggak akan menang juga. Orang siapa sih Gibran itu ya kan? Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita ya. Jika melengsarkan Prabowo, Gibran jadi presiden dong, artinya tujuan PSI jelas ingin menyingkirkan Prabowo dan mengangkat Gibran jadi presiden. Udahlah ya. Kalau orang kemudian mengkritik juga nggak apa-apa. Bang Refli Harun, apakah Kepres Hasto amnesti bisa dibatalkan dengan digugat di Petun? Orang ini rekam jejaknya dulu membela Jokowi luar biasa jahat, suka mengkriminalisasi dan mempersekusi orang. Ya dan kemudian pakai nama-nama Tuhan juga. Tapi ya berhak semua orang kan. Semua orang berhak menggunakan nama Tuhan. Karena dia hamba Allah semuanya kan. Kita tidak boleh memonopoli juga ya. Jadi kalau DJ ini kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan lain sebagainya. Ya itu hak dia juga ya. Hak dia. Jadi saya katakan sekali lagi, be objektif ya. Jangan terlalu karena kita tidak suka dengan satu kaum, kemudian kita langsung gebiak uyah ya. Toh saya juga walaupun dikritik, tapi saya berusaha objektif. Anda benar kalau Anda tidak suka Prabowo kelihatan lemah dalam pemberantasan korupsi. Anda benar kalau kelihatan bahwa Prabowo bukan takut ya. Prabowo ingin tukar tambah dengan Megawati. Tapi Anda menurut saya salah kalau mengatakan Tom Lembong adalah koruptor dan kemudian Prabowo takut dengan anak-anak abang. Enggak ya, yang dia takutkan, ada khawatirkan adalah dampak internasionalnya terhadap investasi Indonesia. Bayangkan kalau dunia internasional paham atau tahu soal Tom Lembong, ketahuan mereka, tetapi at the same time akan memunculkan ketidakpastian. Orang nggak mau nanti impor dan ekspor dan impor kalau begini caranya ya. Atau paling tidak ada kekhawatiran kalau ada alternatif lain, mereka pilih alternatif lain karena hukum di Indonesia penuh ketidakpastian. Bagaimana seorang yang tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya sendiri maupun pihak yang terafiliasi, kemudian ada transaksi bisnis murni pasar dengan antara BUMN dan pabrik gula swasta tersebut, lalu dia yang disalahkan. Aneh kan? Awalnya yang disalahkan adalah kebijakan ekspor impornya kan, tetapi setelah persidangan tidak ada kaitannya sama sekali kebijakan ekspor impor itu, yang ada adalah kelebihan bayar. Nah, tidak ada lagi masalah. Kelebihan bayar itu adalah soal transaksi antara swasta dan BUMN. Begitu sobat era sekalian ya. Tapi hebat juga nih perempuan ini, jagoan juga deh. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa katanya, luar biasa. Saya tidak takut katanya. Ya memang seharusnya begitu, dan saya tidak pernah menyuruh orang melaporkan. Kalau Anda tidak setuju dengan sesuatu, ya Anda kasih counter argumen dong ya. Jangan kemudian tadi ada yang komentar, kita laporkan. Saya nggak suka ya dengan orang-orang sebentar-bentar laporkan. Kita jangan membungkam pendapat orang dengan melaporkannya ke polisi. Kalau dia mengatakan, ayo kita makzulkan Prabowo, ya itu aspirasi politik dia, silahkan saja, dia kan insan politik ya. Sama, tapi kawan-kawannya nggak boleh juga mempermasalahkan jenderal-jenderal yang beraspirasi makzulkan Gibran. Itu yang paham ya. Itu yang namanya kita menjaga demokrasi dan konstitusi. Jangan kita giliran teman kita bolehkan, orang lain tidak boleh, atau sebaliknya ya.
kita kemudian melihat bahwa kita mau makzulkan Prabowo itu perbuatan yang sah, tapi begitu ada kata-kata makzulkan Gibran itu menjadi sesuatu yang tidak sah. Enggak lah, saya kan nggak pernah bilang Anda ditunggangi oleh siapapun. Kalau Anda mengatakan saya tidak puas dengan Presiden Prabowo dan saya ingin memakzulkannya, silahkan, itu adalah aspirasi. Sepanjang orang masih bicara tentang pemakzulan, itu bicara tentang constitutional path, ya, jalan konstitusional. Tapi kalau sudah bicara saya akan angkat senjata, saya akan tembak, itu nggak boleh, baru makar namanya. Ya, itulah sebabnya konstitusi menyediakan ayat-ayat pemakzulan atau ayat-ayat pemberhentian presiden. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.